Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi sebuah sungai, yang sungai ini tentu saja sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kota Yogyakarta, khususnya yang berada di kota Bantul ya teman-teman ya. Dan nama sungai ini adalah Sungai Opak, yang menurut TV Lebaran Sungai Opak adalah sungai yang menjadi saksi bisu akan beberapa peradaban yang pernah ada di kota Yogyakarta. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di atas sebuah jembatan. Jembatan ini bernama Jembatan Gunung Puyuh ya, yang di bawahnya terdapat aliran Sungai Opak. Dan sebenarnya TV Lebaran datang kemari ini terinspirasi ya dari peristiwa alam kemarin sore atau kemarin siang, di mana di kota Bantul ini diguncang ya atau dilanda hujan yang sangat deras sekali ya, dan dilanda angin yang sangat kencang sekali teman-teman ya. Dan bagaimana ya kondisinya Sungai Opaknya ya pasca terjadi hujan lebat dan angin yang sangat kencang ya? Apakah airnya itu akan meluap besar atau hanya biasa-biasa saja? Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran, kita bersama mengungkap sebuah misteri yang ada di Sungai Opak ya, jika ada ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, di kiri saya ini terdapat sebuah pemakaman ya. Pemakaman ini persis di pinggir Sungai Opak ini teman-teman ya. Saya juga berpikir ya, atau mungkin ya bertanda tanya juga, atau tanya-tanya dalam hati ya, kira-kira seandainya terjadi banjir yang sangat besar, bagaimana kondisi dari pemakaman itu ya. Dan apakah di situ juga terdapat makam-makam para mungkin leluhur-leluhur di masa zaman dahulu kala, saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau dilihat dari nisan-nisannya sih itu kayaknya nisan-nisan yang di era-era belum lama ya teman-teman ya. Tapi kok bisa dimakamkan di pinggir Sungai Opak ya teman-teman, itu juga masih menjadi misteri ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya akan nanti turun ke bagian sini ya teman-teman ya. Kita akan melihat bagaimana kondisi Sungai Opak di sisi bawahnya ya. Dan memang Sungai Opak ini memang menurut TV Lebaran penuh misteri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena saya itu sering melihat atau mendengar ya berita-berita sebuah kecelakaan air di Sungai Opak ini ya. Ada yang pemancing lah, ada yang inilah, ada yang itulah ya. Dan belum lama ini juga ada korban jiwa ya teman-teman di dekat jembatan Gunung Puyuh ini ya teman-teman ya. Dan yang menjadi misteri itu, kalau saya lihat ya sungainya itu ya apa ya, ya biasa-biasa saja gitu loh teman-teman ya. Tapi kok korbannya itu banyak loh teman-teman ya. Dan apalagi kalau sudah posisi Sungai Opak ini asat ya, itu kan juga dasarnya kelihatan ya, itu berarti tidak terlalu dalam itu loh. Tapi kenapa kok korban-korbannya itu banyak teman-teman ya? Apakah di bawahnya ini ada ruang-ruang misterius ya teman-teman ya? Ya entahlah teman-teman lah ya, itulah yang mungkin menjadi misteri ya akan Sungai Opak ini ya. Nah ini teman-teman, tadi saya menemukan sebuah batuan ya, itu kalau dilihat dari strukturnya itu kayaknya batuan nisan ya, yang mungkin sudah tidak terpakai ya. Ya kita kan lihat ya tadi di pinggir-pinggir itu terdapat pemakaman-pemakaman ya. Nah ini teman-teman, saya sudah mau berada di sisi tengah-tengah ya dari aliran Sungai Opak ini ya. Kalau dilihat struktur luasnya Sungai Opak ini dengan Sungai Progo ya kalah jauh ya, sangat lebih luas Sungai Progo ya. Kalau posisinya itu berada di sekitaran jembatan Serandaan 1 atau jembatan Serandaan 2 ya. Nah tapi juga luas dari Sungai Opak ini juga tidak kecil ya teman-teman ya, tapi sangat luas juga ya. Nah ini teman-teman, karena debit air Sungai Opak ini juga sama nasibnya kayak Sungai Progo ya, itu ya
muncul daratan-daratan seperti ini ya, dan di tengah itu terdapat kayak sebuah gugusan pulau ya. Itu akibat ya ini teman-teman ya, akibat menurunnya debit air Sungai Opak ya. Kita akan mencoba mendekat melihat munculnya kayak sebuah pulau ya yang berada di tengah-tengah aliran Sungai Opak ini ya. Dan mungkin ya asal mula sebuah pulau itu ya seperti ini teman-teman ya. Kalau pulau Jawa atau pulau-pulau lainnya mungkin ya karena surutnya lautan ya. Jadi dahulu kala kemungkinan besar daratan-daratan itu adalah sebuah lautan ya. Karena semakin surut dan akhirnya muncullah sebuah daratan dan menjadi pulau. Seperti yang di depan saya ini teman-teman ya. Itu adalah sebuah daratan yang muncul di tengah-tengah Sungai Opak teman-teman ya. Ya karena ini tadi teman-teman ya, karena surutnya dari aliran Sungai Opak ya. Nah ini teman-teman ya, di depan saya ini adalah penampakan dari jembatan Gunung Puyuh ya. Kalau dilihat dari konstruksinya atau strukturnya sih saya lihat agak berbeda ya dengan jembatan-jembatan yang berada di atas aliran Sungai Progo ya. Dan inilah teman-teman terupdate terkini situasi dari Sungai Opak pasca kemarin siang atau kemarin sore itu terjadi hujan yang sangat lebat sekali dan diiringi dengan angin yang sangat sangat kencang sekali teman-teman ya. Wah pokoknya mengerikan teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ada sebuah penampakan pula, sebuah nasihat yang diam saja. Tentu bagi pemirsa TV Lebaran yang sering melihat video-video dari TV Lebaran akan tahu ya, nasihat yang diam saja itu apa, yaitu tak lain adalah sebuah pemakaman. Nah ini teman-teman ya, setelah kita melihat aliran Sungai Opak yang berada di Gunung Puyuh ya, saya akan menuju ke sebuah tempuran, yaitu bertemunya Sungai Opak dengan Sungai Winongo ya. Jadi itu bisa dikatakan ketemunya simboknya Sungai Winongo ya. Kenapa? Karena Sungai Opak itu kan yang agak lebih besar ya, dan Sungai Winongo itu adalah sungai yang lebih kecil ya. Dan untuk menuju ke sana saya melewati jembatan Kretek ya. Jembatan Kretek ini adalah jembatan yang dibangun di era-era pasca kemerdekaan ya, dan sekarang masih kokoh ya, masih bisa dilewati kendaraan-kendaraan besar. Dan jembatan Kretek ini adalah akses utama ya untuk menuju ke pantai Parangtritis atau jalur lintas selatan. Dan saya akan berbelok ke kiri teman-teman ya, untuk melihat bagaimana kondisi tempuran atau bertemunya Sungai Winongo dan Sungai Opak ya, yang dilihat dari sisi timurnya. Kalau kemarin dulu ya, ekspedisi kita itu kan berada di sisi baratnya ya, dari sisi barat ya. Tapi kini kita akan melihat dari sisi timurnya. Dan di sini nanti kita akan melihat secara langsung pula bagaimana kondisi jembatan Kretek dilihat dari bawah itu, atau dilihat dari tempuran Sungai Opak dan Sungai Winongo ya teman-teman ya. Dan suasananya seperti ini teman-teman ya, masih sejuk dan ranum ya. Dan nanti kita akan turun ya. Jadi video ini insya Allah ya kita liput hari ini, hari Senin Pahing ya. Tanggalnya berapa ini teman-teman ya? Tanggalnya kayaknya tanggal 24 ya, bener nggak ya? Dan kita nanti usahakan juga upload hari ini ya, tanggal 24 hari Senin Pahing ya, di tahun 2025. Nah ini teman-teman saya akan turun ya untuk melihat bagaimana kondisi ini tempurannya ya. Dan di sini ada dam ya teman-teman ya. Ini damnya persis sama seperti dam yang jebol di Serandaan kemarin teman-teman ya. Tapi kalau dari strukturnya dan konstruksinya memang lebih besar dam yang ada di Serandaan ya, karena memang posisi lebar dan luasnya Sungai Progo itu ya lebih luas dan lebih lebar juga ya dari Sungai Opak ya. Jadi ya wajar saja seandainya damnya yang di sini tuh lebih kecil ya. Dan posisinya ada di sini ya teman-teman ya. Dan kondisinya juga seperti ini teman-teman. Alirannya begitu deras ya. Ini teman-teman. Jadi kalau mau membayangkan bagaimana kondisi di saat masih eksis ya dam Serandaan itu ya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nih ya. Ini, tapi ini adalah dam yang berada di sisi selatan dari jembatan Kretek ya.
Jadi setiap jembatan itu memang membutuhkan dam-dam seperti ini teman-teman ya, untuk menahan arus tanahnya itu ya, agar tidak tergerus ya, agar pondasi tiang-tiang jembatan itu tetap kokoh dan kuat ya. Nah ini teman-teman, inilah damnya. Tapi di sini ada sebuah aliran yang ini kayak bolong ya di sekitar sini ya teman-teman. Ini alirannya ya. Ini mungkin airnya itu mau lewat jalan tikus ya. Ya semoga aja sih jembatan ini tetap kokoh ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya dan analisa kekuatan sih, memang ini sudah sudah agak perlu mungkin pemeliharaan lagi ya. Ya seperti inilah teman-teman ya kondisinya. Tapi TV Lebaran memang masih kekeh ya, berpendapat kalau bangunan-bangunan di era-era kolonial itu lebih kuat ya dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang dibangun di era-era pasca kemerdekaan ya, apalagi di era-era milenial ya, atau di era-era 2000-an ke atas ya. Nah ini teman-teman, ini adalah aliran Sungai Opak ya, begitu deras sekali ya teman-teman ya. Dan yang masih menjadi misteri atau tanda tanya dari TV Lebaran itu yaitu teman-teman ya, kenapa ya sungai yang begitu tenang seperti ini ya, dan kalau kita lihat kan ya tidak terlalu dalam juga ya, tapi kok korbannya itu banyak sekali teman-teman ya. Banyak sekali. Kemarin tuh ditemukan kalau nggak salah itu ada cewek yang sedang menangis ya di sekitaran jembatan Kretek 2 kalau nggak salah ya itu. Terus juga ada pemancing yang jatuh meninggal, ada banyak sekali teman. Kalau dihitung mungkin udah ratusan ya korban dari Sungai Opak ini ya. Inilah yang masih menjadi misteri ya teman-teman ya. Tapi ya saya lagi itu adalah sebuah musibah ya teman-teman ya, atau sebuah takdir ya. Ya tidak ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang mungkin mistik ya. Kita percaya aja itu adalah sebuah takdir saja atau ketetapan Tuhan ya. Kita berdoa aja semoga para korban yang menjadi korban aliran Sungai Opak ini ya kembali dengan tenang ya, dan bahagia di sana. Dan ini teman-teman, saya akan berjalan ke sisi barat untuk melihat tempurannya bertemunya Simbok Opak dan Kakang Sungai Winongo ya, karena ini memang menurut TV Lebaran kayak sebuah simbok dan anak ya. Jadi Sungai Winongo itu kayak anaknya dan Sungai Opak itu kayak simboknya ya. Jadi mereka bertemu di sini teman-teman ya, di sebuah tempuran ya, tempuran Sungai Opak dan Sungai Winongo. Dan saya mengira ya, atau mungkin berprediksi, banyak orang yang tidak tahu ya tempuran ini ya, meskipun mereka tahu akan nama Sungai Winongo dan Sungai Opak ya, karena memang lokasinya agak delik ya. Dan TV Lebaran pun juga belum lama loh tahu akan tempuran ini ya, karena YouTube itu tadi ya, kita pun jadi tahu. Jadi ya itulah manfaat YouTube ya teman-teman ya, kita dapat hiburan, dapat ilmu, dapat wawasan, dan dapat pengalaman ya, dan jika beruntung ya dapat uang bensin ya dari YouTube ya. Ya inilah teman-teman ya suasananya. Dan di sini juga saya melihat ada sebuah besi ya. Ini besinya kayaknya kalau dilihat ini bernuansa pasca kemerdekaan ya pembuatannya ya teman-teman ya. Jadi belum terlalu kuno ya. Dan itu juga kalau dilihat lagi kayaknya bukan di era-era kolonial ya. Itu menurut TV Lebaran. Dan inilah teman-teman penampakan dari tempuran Sungai Opak dan Sungai Winongo. Kita update hari ini, kita upload hari ini, biar pemirsa TV Lebaran itu tahu info ya, terupdate dan terkini ya. Dan ini pasca hujan lebat yang kemarin dan angin yang sangat kencang sekali. Dan hari ini pun kita datang kemari itu juga posisinya mendung gelap ya teman-teman, dan akan turun hujan kayaknya ya. Nah ini teman-teman ya, di depan saya ini adalah penampakan dari jembatan Kretek ya, yaitu jembatan utama untuk menuju pantai Parangtritis ya. Dan ini saya sudah berada di sisi barat dari Sungai Opak teman-teman ya, dan kondisinya seperti ini. Memang kalau di posisi yang ini itu memang saya lihat sungainya itu agak dalam ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada sebuah kapal, ini kayaknya kapal nelayan ya teman-teman ya. Dan memang menurut TV Lebaran ya, di dalam dari Sungai Progo ini, Sungai Opak ini menurut TV Lebaran penuh misteri. Kenapa? Karena Sungai Opak ini
posisinya itu berada di pinggiran pegunungan batu ya. Jadi saya yakin di bawahnya itu ada lubang-lubang misterius ya, atau mungkin ada rongga-rongga misterius ya, yang mungkin bisa menyambung ke lautan, karena memang posisinya juga tidak jauh dari laut selatan. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.